Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah algoritma pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode prosedur. Ya. Jadi metode bagian prosedur. Ya. Apa itu metode, apa itu prosedur, kita akan pelajari berikutnya. Ya. Ini adalah bagian ke-1. Oke, metode itu adalah suatu bagian dari program atau sebutannya adalah subprogram ya yang memiliki tujuan tertentu ya. Jadi sebenarnya dia bagian utuhnya dari program, cuman kita sub-sub saja ya. Satu atau beberapa instruksi yang dikelompokkan, diberi nama dan dapat dipanggil dari dalam pemrograman ya. Ini adalah definisi lain dari metode ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama adalah modularisasi ya. Jadi di sini istilahnya nanti di dalam program itu adalah istilahnya ada modul-modul. Nah, modul-modul itulah yang disebut dengan metode nantinya ya. Tapi tentunya sudah agak kompleks ya. Bukan hanya sekedar seperti contoh-contoh yang kita pelajari di Alpro 1 nantinya ya. Kemudian ada yang namanya simplifikasi. Simplifikasi ini menghemat kalau ada bagian program atau bagian diagram algoritma yang berulang. Jadi daripada berulang-berulang, nah kita jadikan satu metode tinggal dipanggil saja. Jadi tidak perlu bagian yang membuat perulangan di situ diulang-ulang di dalam satu diagram. Ya, oke. Berikutnya jenisnya ya. Nah, tadi di depan di judulnya ada prosedur. Nah, prosedur itu adalah metode yang hanya melakukan perintah tanpa memberi hasil. Dalam arti memberi hasil ini tidak memberi feedback ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi ya. Kalau prosedur itu tidak memberi hasil atau tidak memberi feedback. Nah, yang ini melakukan perintah dan memberi hasil alias memberi feedback nantinya. Ya, jadi kalau prosedur hanya jalan selesai ya. Ibaratnya kalau seseorang diminta untuk menyalakan lampu ya, menyalakan lampu ya sudah jalan menyalakan lampu selesai, tidak perlu memberikan apapun ke yang menyuruh ya. Tetapi kalau fungsi beda. Kalau fungsi itu misalnya Andi saya suruh beli beli pulpen di depan ya, di toko di depan ya. Saya beri 20.000, kemudian Andi pergi di sana membeli, kemudian datang ke saya memberikan pulpen. Nah, seperti itulah yang namanya fungsi ya. Bedanya fungsi dan prosedur paling simpel gambarannya seperti itu. Jadi nanti jangan sampai keliru mana prosedur mana fungsi ya. Jadi untuk menyebut spesifik jangan hanya metode ya, tetapi disebut juga itu prosedur atau fungsi ya. Ada juga yang menyebut dengan subrutin ya, bagian prosedur itu ya. Kemudian bagian-bagian dari metode ya. Yang pertama ya sesuai dengan yang ada di depan tadi ya, di definisinya ya. Pertama ada tipenya ya, memberikan hasil atau tidak ya. Kalau dia memberikan hasil ya, pasti tipenya salah satu di antara, kalau di diagram algoritma salah satu di antara keempatnya, apakah integer, apakah real, atau string atau boolean ya, salah satunya ya. Nantinya akan berkembang ketika kita sudah berada di lingkungan bahasa pemrograman ya, bukan di diagram algoritma lagi ya. Kemudian kalau tidak bagaimana? Nah, ini sebutannya paling umum adalah void ya. Jadi tipenya adalah void, VOID ya, void ya. Tetapi kalau memberikan hasil salah satu dari keempatnya ya. Pak, apakah boleh array? Tidak bisa ya. Di diagram algoritma belum ada ya, karena ada beberapa bahasa yang tidak memungkinkan ya. Tetapi setelah kalian bermain di bahasa pemrograman nantinya bisa. Oke. Kemudian berikutnya adalah nama ya. Namanya ini adalah sebagai identitas dari metode
ya, namanya tidak boleh sama satu dengan yang lain, ya. Kalaupun sama, nantinya harus ada pembedanya, ya. Pembedanya nanti dari argumennya nanti, dari parameter, ya. Oke. Tapi untuk saat ini tidak kita pelajari dulu, ya. Nanti overriding method nanti akan kita pelajari di mata kuliah berikutnya, Alpro 2 nanti. Di sana lebih banyak lagi, ya. Atau sesuai dengan mata di sini bahasa pemrograman yang akan pelajari, ya. Kebetulan yang kita pelajari nantinya di Alpro 1 ini kita pakai Java. Nah, nanti kalau masih memungkinkan kita akan pelajari di sana, ya. Tetapi kalau sesuai dengan perencanaan kita akan pelajarinya di Alpro 2 nantinya, ya. Oke, berikutnya adalah argumen, ya. Sebentar, untuk nama ini jangan lupa nama ini harus diawali dengan huruf, ya. Tidak boleh diawali dengan angka, ya. Setelah huruf berikutnya baru boleh angka ataupun huruf, ya. Untuk simbol-simbol tergantung kalau di diagram algoritma tidak boleh, ya. Tetapi ketika di bahasa pemrograman sesuai dengan aturan yang ada di sana, ya. Di Java dan C itu beda, ya. Kemudian dengan Pascal juga beda lagi, dengan ini Python juga beda-beda lagi, ya. Maka dari itu untuk penamaan paling umum adalah diawali dengan huruf dan diikuti dengan huruf dan angka, ya. Angkanya boleh ada ataupun tidak, ya, sama dengan seperti nama variabel, ya. Kemudian namanya juga tidak misalnya sudah digunakan sebagai variabel, misalnya nilai. Nah, metodenya juga tidak boleh ada metode yang namanya nilai, ya, tidak boleh, ya. Tidak boleh ada dualitas di sana, ya. Itu aturan umumnya, ya. Kemudian argumen. Argumen ini adalah nilai yang dikirim oleh pemanggil. Nah, seperti di kasus yang tadi, di sini saya memberi perintah. Nah, perintahnya apa? Nyalakan lampu. Itu namanya argumen, ya. Nah, kemudian di contoh yang kedua tadi yang fungsi, saya memberi uang 20.000 untuk membeli ini apa namanya bolpen tadi, ya. Itulah yang namanya argumen, ya. Kemudian parameter adalah yang menerima, ya. Di kasus yang pertama, seseorang yang saya minta untuk menyalakan lampu tadi menerima perintah saya. Nah, yang bagian menerima kalau di manusia ini adalah indera telinga, ya. Jadi menerima perintah apa kemudian melakukan. Kemudian kalau yang bagian kedua tadi di contoh fungsi tadi, ya, kalau saya memberi 20.000 yang menerima, ya, karena menggunakan tangan, nah tangan itulah yang namanya parameternya, ya. Jadi seperti itu gambaran argumen dan parameter, ya. Tetapi semakin mengikuti perkembangan zaman, definisi argumen dan parameter ini seringkali kebolak-balik ataupun dianggap sama, ya. Ada yang menyebut argumen saja, jadi parameter itu juga argumen. Nah, kemudian ada juga yang menyebut parameter, argumen itu parameter, ya. Tetapi secara umum, secara dasarnya argumen adalah nilai yang dikirim, kemudian parameter itu adalah variabel penerimanya, ya. Jadi nanti ketika kalian mempelajari buku ataupun mempelajari bahasa pemrograman, nanti mungkin bahasa yang digunakan berbeda-beda, ya. Tetapi secara umum, ya, secara dasarnya argumen dan parameter pengertiannya demikian, ya. Jadi nanti jangan sampai bingung. Berikutnya untuk contohnya, ya, prosedur, ya, tanpa parameter, ya. Jadi sekarang nanti kita pelajari di bagian yang kedua yang dengan parameter, ya. Untuk yang bagian pertama ini prosedur yang tanpa parameter, yang bentuknya seperti apa kita akan pelajari, ya. Misalnya contoh kita mau memberikan menu aritmatika, ya. Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, ya. Jadi ini bentuknya menu nanti.
ya. Jadi kalau kita buat diagram logaritma secara langsung bisa, tapi panjang, ya. Nah, dengan metode nanti kita bisa pisah-pisah, ya. Bagian menunya sendiri, ya. Jadi bagian yang menampilkan menu sendiri, kemudian bagian untuk bagian penjumlahan kita pisah sendiri, kemudian pengurangan kita pisah sendiri, perkalian kita pisah sendiri, kemudian pembagian ini juga kita pisah sendiri. Nah, cara memisah seperti itu, itulah yang namanya modularisasi, ya. Berarti kita menyebutnya adalah ada modul penjumlahan, ada modul pengurangan, ada modul perkalian, ada modul pembagian, dan ada modul menu. Ya, seperti itu. Jadi nanti jangan sampai bingung dengan istilah modul, ya. Oke. Untuk yang pertama, ya, kita tidak perlu membuat manualnya, ya, karena kita sudah tahu juga caranya penambahan seperti apa, penjumlahan seperti apa, pengurangan, perkalian, pembagian seperti apa, kita juga sudah tahu, ya. Oke. Di sini yang pertama kita buat untuk mainnya, ya. Untuk prosedur yang pertama untuk penjumlahan, ya, kita buat, ya. Di toolbar di situ ada main. Nah, kemudian mainnya ini tinggal diklik, kemudian add function. Nah, setelah kita klik add function, berikutnya muncul function properties seperti ini, ya. Nah, kita tinggal masukkan saja nama fungsinya apa, ya. Karena kita belum di sini tadi di depan sudah kita beritahu tanpa parameter, maka parameternya juga belum ada, ya. Bawah-bawah tidak diisi, ya. Yang kita isi hanya bagian function name saja, ya. Function name-nya kita beri nama jumlah, ya. Kemudian tinggal diklik oke. Oke. Kemudian akan muncul di diagram logaritmnya, ya, jumlah kemudian n, ya. Kemudian tinggal tambahkan saja bagian yang ini, ya. Ada declare, kemudian output, input, kemudian assign, kemudian yang berikutnya adalah output, ya. Oke. Seperti ini. Jadi nanti setelah muncul tinggal ditambahkan, ya. Tidak secara otomatis ini ada, ya. Yang ada adanya hanya yang bagian warna ungu ini, ya. Jumlah dan n, ya. Kemudian berikutnya untuk fungsi prosedur yang kedua, prosedur untuk pengurangan, ya. Oke, caranya juga sama, ya. Klik jumlah, ya, di toolbar, ya. Di sini ada panah, klik, kemudian pilih add function, ya. Setelah add function muncul function properties seperti ini, ya. Tinggal ketikkan saja di function name-nya kurang, ya. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian secara default akan muncul kurang, kemudian panah n, ya. Nanti tinggal tambahkan aja seperti ini, ya. Jadi ada declare, output, input, assign, kemudian output, ya. Seperti cara-cara sebelumnya, ya. Oke, kemudian klik lagi, ya, untuk add function, ya. Pilih di function name-nya isikan kali, ya. Kemudian OK. Kemudian tinggal masukkan lagi tambahan simbolnya di sini, ya. Ada declare, output, input, assign, kemudian output, ya. Kemudian yang terakhir untuk bagi, ya. Untuk bagi kita masukkan function name-nya bagi, ya. Kemudian untuk diagram logaritmnya agak beda dengan yang tadi, ya. Ada tambahnya real C, kalau tadi integernya A, B, C. Nah, karena ini pembagian, hasilnya bisa pecahan. Karena bisa pecahan, kita pisah menjadi declare sendiri untuk tipenya real, ya. Di sini setelah itu ada output, input, kemudian assign, kemudian output, ya. Oke, jadi jangan sampai keliru nanti, ya. Karena copy paste di sini masih ABC, ya. Maka nanti outputnya, oh ini ada kekeliruan, ya. Maaf. Di sini adalah A,
dikali B ya, bukan A plus B ya. Sekali lagi ini ada kekeliruan dari saya, ini silahkan di edit sendiri ketika mencoba ya. Jadi di sini bukan plus tetapi di sini adalah dibagi ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Berikutnya kita kembali ke fungsi main ya. Caranya sama ya dengan ini tadi ya. Kita klik bagian ini ya. Kemudian kita pilih main. Jadi bukan add function lagi tetapi klik bagian mainnya. Maka kita akan kembali ke fungsi main. Ya. Nah, di fungsi main kita tambahkan bagian ini declare integer ya, variabelnya pilihan ya. Di sini untuk menunya ya nantinya. Kemudian di sini kita menggunakan do while ya. Nah, di bagian kondisinya pilihan lebih besar dari 0 and pilihan kurang dari 5 ya. Karena di dalam ada 4 pilihan ya. 1 2 3 4 saja ya. Selebihnya nanti mengakibatkan di sini ya, keluar dari ini false maka n ya, seperti itu. Nah, berikutnya di bagian ini ya, karena tampilannya nanti agak susah kalau ditampilkan di PPT seperti ini ya. Oke, di bagian yang ini tambahkan ini ya, output 1 2 3 4 5 6 7. Pak, dijadikan satu boleh, tetapi nanti tampilannya tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, jadi dijadikan satu output itu boleh, tetapi nanti akan berbeda. Ya, sekali lagi, nanti untuk bagian ini, kalau mau menjadikan satu, catatannya boleh dan bisa, ya. Tetapi catatannya adalah nanti outputnya, hasilnya ketika keluar di diagram logaritm berbeda. Ya. Tetapi nanti ketika kalian sudah bermain di bahasa pemrograman, nanti ini dilakukan dengan mudah nantinya. Menjadikan satu bagaimana caranya ada. Ya. Oke, kemudian setelah output terakhir adalah input. Input pilihannya apa. Ya. Nah, setelah itu di dalamnya ada kita pakai pemilihan ya. Pakai if ya. Jadi kalau pilihan sama dengan 1 ya, berarti penjumlahan. Kalau pilihannya sama dengan 2 berarti pengurangan. Kalau pilihannya sama dengan 3 berarti perkalian. Nah, berikutnya kita tidak bisa menggunakan jalur false langsung bagi. Karena apa? Selain 1 2 3 4 maka keluar. Ya, seperti itu. Maka di sini di jalur false kita perlu ngecek lagi if pilihannya sama dengan 4. Jadi tidak bisa di sini false langsung bagi, tidak boleh. Ya, tidak akan pernah berhenti kalau demikian. Ya. Oke. Oh, berhenti tetapi harus melalui pembagian dulu. Ya. Jadi kalau kita input di sini kalau hanya di bagian false kemudian kita letakkan bagi, oh ya ini tadi pakai simbol call ya. Oke, maaf saya kelupaan ya. Ini simbolnya simbol call ya, CALL ya. Di sini saya kelupaan tadi. Oke. Di sini kalau false langsung ke prosedur bagi, maka kalau kita inputkan 5 dia juga akan dieksekusi ya. Karena bukan 3, bukan 1, bukan 2, bukan 3 dilakukan ini. Tetapi kalau kita jaga dengan demikian ya, memberikan if tambahan, maka kalau diinputkan 5 munculnya output terima kasih, bukan bagi. Ya. Oke. Jadi kapan kita menggunakan jalur ini false-nya kita juga hati-hati ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk bagian ini ya, pilihan 4 kalau true berarti bagi, kalau tidak berarti selainnya alias keluar dari perulangan ya. Kita berikan ucapan terima kasih ya. Oke. Untuk diagram sepenuhnya ya, jadi modelnya nanti seperti ini ya, karena terlalu lebar ya.
jadinya di sini agak kecil ya. Di sini ada declare, kemudian bagian do while ya. Yang pertama untuk output pilihan ya. Kemudian di sini ada ini if ya, if kemudian simbol call, if kemudian simbol call, if kemudian simbol call, if call kemudian output ya. Kemudian setelah itu keluar masuk ke bagian while-nya ya, do while tadi ya. Ini bukan simbol while sendiri tapi ini simbol do while ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita eksekusi munculnya seperti ini ya. Kalau kita inputkan 1 maka muncul seperti ini, input 2 muncul seperti ini, kemudian input 3 munculnya seperti ini ya. Sebentar, yang perkalian tadi oke. Sudah benar ya. Oke, kemudian kalau kita inputkan 4 maka munculnya seperti ini ya. Kemudian kalau inputnya 5 ya, munculnya terima kasih ya, artinya keluar ya. Sebenarnya tidak harus 5 ya. Kalau menggunakan diagram tadi kita tahu bahwa selain 1, 2, 3, 4 maka dia akan keluar. Makanya kalau di sini kalau kalian coba inputnya 6, 7, 8, 10 sampai seterusnya, maka outputnya akan terima kasih ya. Oke. Diinputkan minus juga sama ya, karena sudah di kondisinya diagram tadi di bagian do while pilihannya hanya dijaga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau diinputkan 1, 2, 3, 4 atau 5 munculnya seperti itu. Dan ini akan terus berulang ya. Setelah ini dia baru keluar ya. Jadi ini bukan sekali jalan, tetapi setelah ini muncullah ini ya. Jadi seperti yang ini tadi ya. Jadi setelah 35 muncul ini lagi ya. Kemudian setelah diinputkan 2 muncul ini, kemudian dilanjut ini lagi ya. Jadi menunya akan keluar selama kita tidak memilih selain 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Nah, setelah muncul terima kasih, setelah itu program akan berhenti ya. Jadi kalau mau programnya berhenti, pilih aja selain 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Oke, untuk latihannya ya, program untuk menghitung luas bidang datar ya. Oke, menu luasnya hanya 4 ya, sama dengan yang tadi. Jadi nanti perubahannya tidak terlalu banyak ya. Pertama untuk lingkaran yang diketahui jari-jari ya, luasnya berapa. Kemudian segitiga siku-siku ya, siku-siku di mana alas dan sisi miring ya, bukan tinggi yang diketahui ya. Yang diketahui adalah alasnya dan sisi miringnya ya. Luasnya berapa. Kemudian segitiga sama sisi ya, ini sudah pernah kalian lalui ya. Tinggal ditanam saja, dibuat metode sendiri. Kemudian untuk persegi ya, bagian persegi di sini kalau diagonalnya diketahui. Jadi panjang diagonalnya diketahui, luasnya berapa ya. Ingat ini persegi bukan persegi panjang ya. Oke, seperti itu. Nanti tinggal dibuat ya, mirip dengan yang menu tadi ya. Oke, seperti itu. Nanti tinggal modif saja jadi ya. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Berikutnya metode prosedur bagian yang kedua. Yang di bagian kedua ini prosedur dengan parameter ya. Jika ada parameternya seperti apa ya. Oke, terima kasih kesediaannya melihat dari awal hingga akhir ya, memperhatikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk komen NPM dan nama kalian ya. Bonus di akhir menunggu kalian ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.